Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ayat yang berapa lagi? 6. Sudah tinggal lagi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya. Berarti ayat 10, 11 nanti baru dilanjutkan terakhir ya. Mudah-mudahan selesai hari ini tentang Al-Qari'ah. Ibu-ibu, coba dilihat dulu. Di sini yang belum saya jelaskan, ketika Allah berbicara ada namanya sakulat, ada namanya khaffat. Ya. Di situ dipahami yang berat timbangan, mawazinuh. Kalau di sini khaffat, hafif, ringan. Ya, wa amma man khaffat mawazinuh, yang ringan. Ya. Kenapa tidak disebut dosa gitu ya? Umpamanya yang banyak dosanya dia masuk neraka gitu ya. Tapi justru ya yang disebut di situ adalah yang ringan. Karena kalau dosa itu udah jelas. Ya, orang-orang yang banyak dosanya udah jelas masuk neraka dia. Orang-orang kafir ini tidak perlu lagi disebut. Ini untuk kita yang sudah beramal banyak-banyak, berbuat banyak tapi tidak hati-hati, sehingga amal yang banyak itu menjadi ringan, ya kan? Nah, makanya nanti banyak amalan-amalan berat, amalan-amalan besar, tapi ancamannya justru ya ringan. Ringan tuh bisa kosong bu. Ringan sih kardus konyoha gitu. Ya nak, berarti bisa ada isinya kan? Nah itu makanya disuruh kok hati-hati. Jadi kalau udah banyak amal kita, jangan sombong, jangan merasa sudah hebat, sudah ada jaminan, ya kan? Nah itu makanya di situ tidak disebutkan kata dosa. Kan di sini tidak. Adapun orang yang banyak dosanya, dia masuk neraka, tidak begitu kan? Tapi justru wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu satu poin penting.
Yang kedua, ketika Allah bicara tentang fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Di situ langsung kalimatnya, bagi orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tidak disebut di situ surga kan? Nah, kenapa tidak disebut di sini surga? Sementara waktu di bawahnya ada neraka kan? Hawiyah. Ya kan? Kenapa tidak disebut di sini umpamanya fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fil jannah gitu umpamanya. Kenapa tidak? Mengapa kehidupan radiyah? Ya kan? Karena yang dikejarnya itu kalau surga itu udah jelas, ya kan? Nah, udah jelas gitu. Karena dia radiyah ini bukan hanya akhirat saja dia. Ya kan? Jadi amal-amal yang berat timbangan itu manfaatnya dunia dan akhirat. Makanya kehidupannya Isyah itu bukan hanya di akhirat saja. Jadi ibu-ibu kita sekarang yang beramal ini udah diberi oleh Allah, sudah dicicil kebahagiaan, kepuasan-kepuasan gitu. Makanya ibu-ibu kadang-kadang tuh sudah beramal tuh ada rasa kepuasan. Jadi tidak perlu lo nunggu surga dulu baru dapat awak kepuasan. Ya kan? Petang bu, nih mulai hari lewat ngaji lah ustaz. Ibu-ibu tadi itu deh capek nak habis gitu. Nak, berarti kan ada kepuasan batin di situ. Itu yang disebut, ya kan? Tando-tando amal awak tu berat, ya kan? Allah berikan langsung, ya kan? Pahalanya, imbalannya itu di dunia. Makanya di sini tidak disebutkan gitu, ya. Nah, kalau orang yang berdosa, dia dapat imbalan juga di dunia. Ya kan? Dapat imbalan dia. Yang perlu hati-hati itu, dia sudah berbuat pahala tapi tidak dapat imbalan di dunia, di akhirat masuk neraka. Itu makanya di situ tidak disebutkan langsung kepada surga atau di situ disebutkan. Ya, kenapa di situ fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Jadi yang berat timbang amalnya, dunia sudah nikmat dia, akhirat juga dapat kenikmatan. Jadi fa'isyah atau aisyah. Yang kedua, ya, yang ketiganya, kenapa di sini langsung neraka, di atasnya tidak? Karena memang kita ini agak sedikit disuruh lebih memperhatikan kehidupan neraka itu, ya, supaya awak betul-betul. Ini kan dua ibu, kalau orang tidak terpancing oleh hadiah, ya, kalau tidak terpancing oleh hadiah, minimal ancaman dia takut juga, ya kan, ya. Pamannya ibu kalau lari kini kok kekuatan lari ibu tuh bara. Kalau pondok tadabur nanti mengadakan pacu lari pamannya. Hah? Nah, lantar awak-awak saja enggak, tak perlu lo dan awak-awak saja kira-kira nan ibu pribadi kira-kira bara kekuatannya. Hah? Tidak bisa nilai dah. Umpamanya lari sampai kilo atau 10 kilo, nanti hadiahnya kulkas umpamanya. Atau umroh. Kalau tidak umroh brosurnya gitu. Hah? Ya dah. Mungkin mencari keadaan badan, nak kata halo dah Ustaz, dah usah lah ikut lah. Itu nak. Padahal tadi hadiahnya ada umroh, gitu ya. Oke. Itu kan namanya reward, ya. Mungkin ibu kepikir tu mah, beko jam penyakit lo nggak dapet beko, gajah kaja lo balari nak, tatung kui lo beko banyak lah nak. Okay. Dibandingkan dengan anjing gilo di belakang ibu, hah?
Bagi kira. Masih ibu berpikir-pikir? Itulah kan Bu. Kalau ada reward, ada kebahagiaan, ada kehidupan yang nikmat, ndak orang terpancing dah. Banyak panjang ceritanya. Di pasolo lari beko kaki ko kapatah beko iko dan ko. Cibuk katiko ada ancaman, ada anjing gilo, ibu ndak pikir lagi. Gak salah. Langsung kan? Nah, itu makanya di sini Bapak Ibu, ketika Allah bicarakan fa amma man sakulat mawazinu, Allah tidak bicarakan di sini surga. Karena udah paham orang. Ya kan? Kehidupan itu pasti orang suka itu gitu. Tapi kadang-kadang dengan iming-iming surga itu pun manusia kadang-kadang enggak tertarik dia. Tapi ketika di sini dikatakan wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan amalan baiknya, ya kan, timbangannya, fa ummuhu hawiyah, langsung neraka hawiyahnya disebut, supaya ndak kipikir lah Bu, ya kan, dia lagi hadiah umroh kipikir Bu, kaki nalutik lah sakit asam murek lah nanti Bu, enak balalamu ndak ikut lari. Tapi ketika ada anjing gilo di belakang, umur agak tak pikir Ibu dak, mungkin ambo rasa ya, heran-heran Ibu sudah itu. Undi iko yang dihambui tadi kau gitu ya. Kan itu ya. Bukit saudaraku yang didaki ya gitu. Karena takut tadi itu. Jadi manusia ini kalaulah mereka tidak tertarik dengan imbalan-imbalan reward, sekurang-kurangnya mereka takut juga ada ancaman. Jadi kalau hadiah umroh tidak tertarik, anjing gilo di belakang padian sana kok kanyo gigi lah itu tandonyo lah mati mana perasaannya itu mah ndak ada rasul itu doh itu ndak ada itu doh ya kan. Itu ya poin pentingnya yang pertama di situ.